Pesantren Syekhona Khalil Pusat Sebinggan Balikpapan yang sangat kami hormati dan sangat kami ta'zimi, Hadratul Mukarramah Nyai Hajah Nyai Nur Aisyah, beliau pengasuh Pondok Pesantren Darul Muta'allimin Sebulu Kutai Kartanegara yang sangat kami hormati dan sangat kami ta'zimi, para wabil khusus kepada majelis keluarga Pondok Pesantren Syekhona Khalil Kalimantan Timur, khususnya kepada Lora Abdul Wajid Muntaqo beserta Ning Atiroh An-Nubus Ali, beliau pengasuh Pondok Pesantren Syekhona Khalil Putra Pusat Sebinggan Balikpapan yang sangat kami hormati dan sangat kami ta'zimi, beserta seluruh duriyah pengasuh Pondok Pesantren Syekhona Khalil se-Kalimantan Timur, beserta seluruh pengasuh Pondok Pesantren Syekhona Khalil Kalimantan Timur dimanapun berada. Mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Amin Allahumma amin. Yang terhormat kepada seluruh pimpinan cabang Pondok Pesantren Syekhona Khalil se-Kalimantan Timur yang sangat kami hormati dan sangat kami ta'zimi, dan seluruh para asatid wal asatidah, dewan guru Pondok Pesantren Syekhona Khalil se-Kalimantan Timur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada ajunan semua, dan juga kepada yang terhormat kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Kutai Kartanegara yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan yang sangat kami hormati dan sangat kami ta'zimi, dan kepada seluruh para pengurus Ikatan Keluarga Santri Al-Falah Al-Khalili Kepang yang saat ini hadir di tempat ini, yang sangat kami hormati dan sangat kami ta'zimi, khususnya kepada Ketua Ispa Kalimantan Timur Bapak Qasim Khumaidi berserta seluruh rombongan yang sangat kami hormati dan sangat kami ta'zimi pula. Seluruh yang sangat kami hormati juga kepada seluruh para santri, para adik-adik santri, para alumni putra maupun putri, para simpatisan, para hadirin wal hadirat, khususnya kepada Ketua Iksas Balikpapan Ustadz Fatur Rahman berserta rombongan, kepada juga Ketua Iksas Samarinda Kakanda Solihin berserta seluruh rombongannya, kepada Ustadz Musniansah Ketua Iksas Bontang beserta rombongan juga, dan seluruh alumni putra maupun putri yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi mengurangi rasa rahmat dan ta'zim saya dan cinta saya kepada kalian semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah melimpahkan banyak rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul bermuwajahah di tempat ini dalam rangka acara reuni akbar Iksas se-Kalimantan Timur. Mudah-mudahan sejalan dengan apa yang sudah sejalan dengan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat ma'asalam semoga terlimpah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh kerabat, para sahabat, para kerabat, para pengikutnya yang senantiasa beristiqomah menapaki risalah hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat yang sangat kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita telah bisa berjumpa, bisa bertemu, bisa berkumpul bersama guru-guru kita yang mulia. Karena pada tahun-tahun kemarin sempat tertunda karena wabah penyakit, yaitu pandemi yang melanda seluruh dunia. Kami menyampaikan juga harapan kami dan keinginan kami kepada guru-guru kita yang mulia bahwa
Mudah-mudahan kami semua ini, para santri, para alumni, terus diakui sampai kelak oleh pengasuh dan seluruh para guru-guru kita yang mulia, diakui oleh santri-santri ajunan, diakui oleh diakui sebagai santri-santrinya ajunan. Kami juga dan seluruh para hadirin wal hadirat, mudah-mudahan juga kepada seluruh para hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kami semua bisa berkumpul, bisa bertemu bersama para masyayikh, para pesantren Syekhona Khalil dari dunia ke akhirat. Dan juga kami mengingatkan kepada saya pribadi dan seluruh para alumni untuk berpegang teguh kepada apa yang sudah diwariskan, budaya luhur yang sudah diwariskan oleh pengasuh, oleh para ulama-ulama terdahulu. Mudah-mudahan karena itu kita bisa berjumpa dan berkumpul dengan beliau di dunia hingga akhirat, dan amanah-amanah beliau kita ikuti semuanya, ahya wa mauta. Mudah-mudahan kita menikmati manisnya berkumpul dengan para masyayikh di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dan juga yang terakhir kepada para alumni, para santri, saya mengingatkan juga kepada saya pribadi, ikuti seluruh kegiatan-kegiatan rutin yang sudah diamanahkan oleh Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Syekhuna Haji Muhammad Ali Khalil, seperti yasinan bulanan, seperti juga rotibul haddad. Memang terlihat sangat sederhana, namun barokah dan manfaatnya bagi kita semua sangat bermanfaat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Mungkin kepada juga kami sampaikan terima kasih kepada para panitia reuni akbar ini yang sekarang bertempat di Darul Muta'allimin, Pondok Pesantren Darul Muta'allimin Sebulu, Kota Kartanegara, dan seluruh para panitia, khususnya kepada ketua panitia dan juga kepada keluarga besar Bapak Haji Hanan. Kami tidak bisa membalas apa-apa. Kami hanya bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menggantinya dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila mana ada kekeliruan kata atau penyampaian kata ataupun ada penyampaian gelar dari ucapan saya pribadi ataupun dari kata-kata yang kurang berkenan dari awal acara sampai akhir acara. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran hadanallahu wa iyyakum wa ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya oleh Al-Ustadz Makhruji Anwar selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Muta'allimin Sebulu sekaligus perwakilan jajaran kepanitiaan reuni akbar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfirullahal azim
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد سادتنا الأعزاء والأجلاء panjenenganipun para alim, para masyayikh, para kiai, wabil khusus Hadratus Syekhina Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Ali Khalil, pengasuh Pondok Pesantren Syekhana Khalil wilayah Kalimantan Timur, sekaligus Rais Syuriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, alladzi sami'na wa ata'na. Seluruh majelis keluarga Pondok Pesantren Syekhana Khalil yang alhamdulillah siang hari ini hadir Kiai Abdul Wajid Muntaqo, Nyai Atiratul Nufus yang juga saya hormati, pengasuh Pondok Pesantren Darul Muta'allimin Nyai Nur Aisyah Ali yang juga kami hormati, pimpinan Pondok Pesantren Syekhana Khalil cabang Samarinda Ki Haji Bukhari Nur, pimpinan Pondok Pesantren Syekhana Khalil Kutai Timur Kiai Syafiq Kurdi yang juga kami hormati, para pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama baik Kecamatan Sebulu ataupun Warakaman yang alhamdulillah siang hari ini masih bertahan bersama kita semua, juga seluruh pengurus ranting Nahdlatul Ulama yang juga saya hormati, muslimat, fatayat, ansor, banser, ibnu, IPPNU, Pagar Nusa, JRA, dan semuanya yang mungkin tidak bisa kami sebut satu-satu, yang semuanya saya hormati, seluruh asatid wal asatidat Pondok Pesantren Syekhana Khalil wilayah Kalimantan Timur yang semuanya sangat kami hormati, Ketua Iksas Kalimantan Timur beserta seluruh pengurus yang juga kami hormati, hadirin serta para undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat, nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua hingga siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka khidmah kita kepada
guru kita. Mudah-mudahan apa yang terlaksana dan dilaksanakan pada siang hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicatat sebagai tambahan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, seluruh alumni dan simpatisan Pondok Pesantren Syekhona Khalil Kalimantan Timur yang saya hormati, kami atas nama pimpinan Pondok Pesantren Darul Muta'allimin beserta seluruh jajaran pengurus, pertama-tama mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada panjenengan semua yang telah mengusahakan dan mengupayakan apa yang diperlukan untuk acara siang hari ini. Sekali lagi atas nama seluruh pengurus, bahkan panitia Reuni Akbar Ikhlas Kaltim, sekali lagi kami haturkan banyak-banyak terima kasih, terutama panitia-panitia yang sudah beberapa hari bekerja di sini, mungkin sudah meninggalkan anak dan istrinya, bahkan saya lihat juga ada yang meninggalkan rumahnya untuk bersama-sama khidmah mensukseskan memenuhi panggilan guru kita dalam rangka silaturahim ini. Juga atas nama pimpinan dan seluruh pengurus bahkan panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada hal-hal yang tidak patut dan tidak berkenan, baik cara kami menyambut dan lain sebagainya. Atas nama pimpinan, pengurus dan seluruh panitia yang ada, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin para hadirin dan ibu-ibu yang di belakang itu panas karena memang adanya terok ya segitu. Tapi saya yakin, saya selalu bilang, saya tegaskan, insya Allah hikmah kita akan mengalahkan segalanya. Dan insya Allah Bapak Ibu yang hadir, termasuk para pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan seluruh lembaga dan banumnya, insya Allah hikmah ini akan berbalas. Setidaknya hari ini kita hadir sebagai orang-orang yang baik, saya yakin itu. Kata para ulama, idza aradallahu bi'abdin khairan razaqahullahu khidmatas salihin wal akhyar. Jika Allah menghendaki seorang hamba itu baik, maka Allah menganugerahkan kepadanya untuk berkhidmah kepada orang-orang soleh dan orang-orang baik. Dan hari ini itu kita wujudkan. Sekali lagi insya Allah khidmah kita tidak pasti akan berbalas. Selain itu, kami juga atas nama pimpinan, pengurus dan seluruh panitia, mungkin ini sebenarnya sebelum sudah berkali-kali dijadwalkan, cuman bilang Kiai Syafiq tadi pas lagi naas bagaimana, luput terus kemarin pas kena pandemi dan lain sebagainya. Akan tetapi saya ingin mengingat yang dulu-dulu tentang reuni Akbar ini. Dulu di 10 ketika diadakan reuni Akbar ini, selepas reuni itu
biasanya ada interaksi antara alumni dan pengasuh atau wakil pengasuh untuk menguatkan kembali ikatan keluarga santri alumni dan simpatisan Pondok Pesantren Syekhona Khalil. Nah, kami harapkan itu juga hari ini terjadi. Ya, ini cuman permintaan, kalau memang tidak memungkinkan jabatan nompo-nompo. Tapi seingat saya dulu setelah acara ini itu masih ada rapat kalau nggak salah seperti itu. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan atas nama pimpinan, pengurus dan seluruh panitia yang ada. Kiranya dalam penyampaian kami terdapat kekurangan atau hal-hal lain, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak bisa berkata apa-apa saking bahagianya, karena biasanya kalau acara dan kiai yang rawuh hujan, biasanya alhamdulillah ini terang. Biasanya seperti itu, setiap acara kiai rawuh ya hujan, alhamdulillah. Siang hari ini terang benderang, saking terangnya sampai kita keringetan. Tapi insya Allah semuanya akan berbalas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. An-nafsu minna wal 'afwu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz Makhruji Anwar kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yakni peresmian dosi Bonasi Syekhona Kalimantan Timur. Kepada Bapak Supriyadi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin para alim ulama, wabil akhas sayyidina wa murabbir ruhina al-fadil sahibul fadilah al-mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Khalil selaku pengasuh Pondok Pesantren Syekhona Khalil wilayah Kalimantan Timur, dan juga Rais Suriah PWNU Kalimantan Timur yang senantiasa kami taati dan kami ta'zimi. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Syekhona Khalil Balikpapan Al-Mukarramah Nyai Haja Qurratul Ain, di mana beliau pada hari ini tidak bisa hadir karena beliau sedang berada di Pulau Garam, Madura. Yang kami hormati Al-Mukarram Lora Abdul Wajid Muntako
selaku Kepala Biro Pendidikan dan Pengajaran Pondok Pesantren Syekhona Khalil Balikpapan, yang kami hormati Al-Mukarramah Ning Atirah An-Nufus, yang kami hormati Al-Mukarramah Ning Aisyah Ali, yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Muta'alimin Nyai Nur Aisyah, yang kami hormati pimpinan cabang Pondok Pesantren Syekhona Khalil Kota Samarinda, yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Syekhona Khalil Kutim Kutai Timur, dan juga yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Muta'alimin Sebulu, yang kami hormati Ketua Iksas Kalimantan Timur beserta Ketua Iksas Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutim, dan Kutai Kertanegara, juga PPU. Alhamdulillah Pak Najib Pasir Utara juga hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati segenap pengurus NU, Fatayat, dan para bapak, ibu, hafidhakumullah. Yang kami hormati juga hadir di tengah-tengah kita Ketua ISFAK, Ikatan Keluarga Santri Alumni Al-Falah Kepang Bangkalan. Hadirin jemaah hafidhakumullah. Pertama-tama dan yang utama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini yang agak dikit mendung. Kita bisa hadir ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara rutin kita, yakni reuni akbar dari Iksas, Ikatan Keluarga Santri dan Simpatisan Pondok Pesantren Syekhona Khalil Kalimantan Timur, yang sempat tertunda beberapa tahun karena Covid pandemi. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan mendapatkan barokah dari para masyayikh, guru-guru kita. Amin Allahumma amin. Hadirin para bapak yang kami hormati, alhamdulillah telah hadir lembaga wadah bantuan, yakni di bawah naungan Pondok Pesantren Syekhona Khalil, yakni kita singkat dengan sebutan DOSI, Donasi Syekhona Kaltim. Alhamdulillah DOSI hadir di Kalimantan Timur sebagai wadah bantuan yang mudah diakses bagi masyarakat dan memfokuskan penerimaan bantuan dengan sistem e-money, yakni bisa langsung transfer ke bank. Di mana DOSI hadir di Kalimantan Timur atas permintaan, seruan, permohonan dari beberapa alumni Iksas Kalimantan Timur dan beberapa simpatisan dari Pondok Pesantren Syekhona Khalil untuk bisa dibentuk sebuah wadah lembaga penerima bantuan donasi dari para jemaah, daripada alumni, di mana bantuan tersebut bisa tepat sasarannya, bisa tepat sasaran. Karena mohon maaf, sekarang banyak berdiri lembaga-lembaga penerimaan bantuan yang hanya, mohon maaf, hanya label, ada donasi anak yatim tapi tidak ada anak yatimnya, Pak. Ada donasi ini. Nah, maka dari itu permintaan dari alumni, alhamdulillah kami matur kepada Al-Mukarram Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Ali Khalil selaku pengasuh Pondok Pesantren Syekhona Khalil. Alhamdulillah DOSI direstui, dan alhamdulillah direstui pada tanggal 22 Juni 2022, yakni masih belum 1 bulan. Alhamdulillah pada hari ini kita akan launching bersama, kita akan saksikan bersama
beliau akan meresmikan secara resmi bahwasanya DOSI ini adalah sebuah lembaga di bawah naungan Pondok Pesantren Syekhona Khalil Kalimantan Timur, di mana hasil daripada DOSI tersebut yakni untuk pembangunan sarana dan prasarana untuk Pondok Pesantren Syekhona Khalil Kalimantan Timur, dan juga untuk bantuan anak yatim dan tidak mampu di bawah naungan Pondok Pesantren Syekhona Khalil Kalimantan Timur. Jadi kami mohon kepada para alumni untuk dukungannya, untuk ikut serta mensosialisasikan DOSI tersebut, sehingga DOSI betul-betul menjadi sebuah lembaga yang wadah untuk bantuan yang bisa diakses juga oleh masyarakat, yang bisa diakses juga oleh masyarakat umum. Jadi nanti bisa setiap bulan kita menjadi donatur tetap, ya paling tidak dari alumni yang menghadap kepada saya dan simpatisan untuk dimaturkan kepada beliau, kalau kita punya uang ibaratnya 100.000 malu yang untuk diserahkan. Untuk itu alhamdulillah sudah ada wadah DOSI yang akan diresmikan pada siang hari ini. Nanti kita bersama-sama untuk mendukung lembaga tersebut di bawah naungan Pondok Pesantren Syekhona Khalil Kalimantan Timur. Sebelum kita resmikan, perlu kami tanya kepada anggota alumni dan simpatisan, siapkah kita mendukung DOSI? Siapkah kita mendukung DOSI? Siapkah kita menjadi bagian daripada DOSI? Siap. Kalau siap, nanti dibuktikan dan seterusnya. Setiap bulan bisa diakses bisa dikirim langsung transfer ke nomor rekening Bank BNI. Hadirin para bapak jemaah yang kami hormati, demikianlah sekilas info tentang DOSI. Mohon panitia diangkat. Hadirin para bapak jemaah yang dirahmati Allah, malah kita saksikan bersama peresmian daripada donasi Syekhona Kalimantan Timur yang akan diresmikan dengan ditandai penggunaan BIMTA oleh pengasuh Pondok Pesantren Syekhona Khalil Kalimantan Timur Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Khalil. Kemudian kepada segenap pimpinan cabang Pondok Pesantren Syekhona Khalil Kalimantan Timur untuk dapat mendampingi beliau, pimpinan Pondok Pesantren Syekhona Khalil Balikpapan atau yang mewakili, pimpinan Pondok Pesantren Syekhona Khalil Samarinda, pimpinan Pondok Pesantren Syekhona Khalil Sebulu, pimpinan Pondok Pesantren Syekhona Khalil Kutai Timur, dan juga pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Khalili Penajam Pasir Utara atau yang mewakilinya. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan.
Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah barusan telah kita saksikan bersama peresmian dari dosi atau donasi Syekhona Khalil Kaltim. Sekali lagi sebelum saya turun, mari kita berikrar. Ya, saya tanya sekali lagi, siapkah kita mendukung dosi? Siap. Kurang semangat. Siapkah kita mendukung dosi? Siap. Siapkah kita menjadi bagian daripada dosi? Siap. Siap. Oke, mari kita sambil membaca sholawat yang digemari oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Mari kita berdonasi pada pagi hari ini. Kemudian siang hari ini, hasil dari donasi kita pada siang hari ini untuk pembangunan pondok pesantren Darul Muta'allimin yang sekarang lagi membangun. Ya, jadi untuk sekarang kita cash saja. Ya, untuk selanjutnya bisa nanti dikirim ke rekening Bank BNI atas nama YBI Syekhona Khalil. Mari panitia mohon kardus dijalankan semua sambil membaca salawat yang akan dipimpin oleh Kang Basir. Kepada beliau kami persilahkan. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul ahwali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja
kepada panitia untuk dihitung, nanti diserahkan kepada pimpinan Pondok Pesantren Darul Muta'allimin dosi kita pada siang hari ini. Sebelum saya turun, mungkin perlu saya tegaskan kembali, siapkah kita menjadi bagian dari dosi? Siapkah kita mendukung dosi? Siapkah kita berdonasi setiap bulan minimal, kata beliau, 10.000? Siap? Siap? Oke, tak tunggu janjimu. Hadirin jemaah yang kami hormati, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Atas segala kehilafan dan kekurangannya kami mohon maaf, beribu maaf, karena tidak ada di muka bumi ini, kalau masih tidak ada yang sempurna di muka bumi ini kalau kita masih berpredikat sebagai seorang hamba. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keenam, yakni Mau'idatul Hasanah, dilanjutkan dengan doa oleh Kiai Haji Muhammad Ali Khalil, pengasuh Pondok Pesantren Syekhuna Khalil wilayah Kalimantan Timur. Kepada beliau dengan penuh rasa hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi wa ta'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para ulama, para zu'ama, tokoh masyarakat sesepuh dan bini sepuh, wabil akhas Abah Haji Abdul Hanan dan juga Abah Kholis selaku sesepuh, ketua pimpinan Pondok Pesantren Syekhuna Khalil cabang Kota Samarinda, Ustaz Haji Bukhari Nur, pimpinan Pondok Pesantren Darul Muta'allimin Ustaz Araji Anwar, dan juga Bontang Kutai Timur Sabi Kurdi, dan semuanya para hadirin, ketua Iksas Kalimantan Timur, Iksas Samarinda, Balikpapan, Kutai Timur, Bontang, dan Penajam Pasir Utara, pengurus majelis wakil cabang Sebulu dan Morakaman beserta perangkatnya dan ranting Kecamatan Sebulu dan Morakaman, singkatnya hadirin wal hadrat nahdin wa nahdiyat rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah di acara ini alumni pesantren Syekhuna Khalil Kalimantan Timur yang sudah tertunda di tempat ini sudah 3 tahun. Tahun pertama setelah dari Kutai Timur, Bontang, karena alumni ini ditempatkan bergilir di cabang-cabang. Pas giliran cabang Sebulu ini pandemi awal, yang berikutnya juga setahun kemudian, baru ini 3 tahun kemudian baru terlaksana. Alhamdulillah. Salatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa diaturkan ke hadapan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat, dan para pengikutnya ila yaumiddin. Para alumni, pertama saya ingin menyampaikan bahwa para alumni ikut paling tidak membantu, di mana alumni di sini tergabung dalam Iksas Ikatan Keluarga Santri, Alumni, dan Simpatisan dari Pondok Pesantren Syekhuna Khalil Kalimantan Timur.
yang diharapkan nantinya singkatan Iksas ini sebagai penggerak dari ikatan keluarga, santri, alumni dan simpatisan Syekhona. Jadi Syekhona di sini Syekhona siapa saja. Jadi bukan hanya melulu alumni Syekhona Khalil Kalimantan Timur, bisa saja Syekhona Abdul Kalim Lirboyo, Syekhona Hasyim As'ari Tebuireng, Syekhona As'ad Samsul Arifin Sukurjo Situbondo. Artinya menggerak para alumni, para santri, alumni dan simpatisan dari semua pesantren se-Indonesia yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Kalimantan Timur. Jadi jangan hanya terpaku hanya alumni pesantren Syekhona Khalil aja. Bagaimana nanti kita berharap para alumni, di mana singkatannya memang ada alumni Syekhona, sehingga dalam gerakan kita di samping ada internal ke alumni pesantren Syekhona Khalil dan cabang-cabangnya se-Kalimantan Timur, juga bisa dengan mengajak juga kepada semua alumni pesantren Lirboyo, alumni pesantren Sidogiri, alumni pesantren, semua alumni pesantren se-Indonesia yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Nah ini harapan saya, makanya saya minta didata semua alumni sendiri, alumni Pondok Pesantren Syekhona Khalil dan cabang-cabangnya, semua angkatan, tiap angkatan semuanya terdata, supaya kita ini tidak ingin putus sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya saya di Kalimantan Timur ini sebagaimana kakak saya almarhumlah Kiai Haji Abdullah Sakhar, almarhum pengasuh pesantren Demangan Syekhona Khalil Demangan, bahwa pengasuh dari pondok pesantren Syekhona Khalil Kalimantan Timur, kalau kata beliau pengasuh pesantren Syekhona Khalil Demangan, kata beliau yang juga saya tiru, pengasuh pesantren Syekhona Khalil ini adalah yang ada di Martajasa itu. Artinya Syekhona Khalil bin Abdul Latif, pengasuh yang sebenarnya. Saya ini kata orang Madura cuma tukang tokuh, tukang jaga. Hakikatnya pesantren, pengasuh pesantren yang membimbing, dan mudah-mudahan nanti kita diakui sebagai santrinya Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, yang beliau sebenarnya bukan mati tapi pindah. Artinya pindah tempat, pindah alam, hidup di alam barzakhiyah, artinya tidak mati, pindah. Makanya kita bisa tawasul, kita bisa kakak ipar saya, adik ipar saya Mas Abdul Azim ini pernah setelah dilatih ingin dijadikan wakil Rois Suriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Ini beliau menyuruh santri untuk istikharah di makamnya Mbah Khalil di Martajasa. Nah, santri yang disuruh istikharah ini mimpi didatangi Mbah Khalil Bangkalan. Mimpi nitip kepada Mas Abdul ini, adik ipar saya ini, menyuruh supaya sampaikan ke Abdul, jangan mundur terus menjadi wakil Rois Suriah pengurus wilayah. Artinya beliau merestui, artinya beliau itu walaupun sudah hidup di alam barzakh memonitor kita semua. Artinya hidup di alam barzakh. Nah, para santri, makanya saya sebagaimana guru saya, di mana pendirian dari Nahdlatul Ulama ini isyarah dari Mbah Khalil kepada Kiai As'ad pada saat jadi santrinya Mbah Khalil untuk mengantarkan tongkat dan tasbih. Tadi saya sudah ceritakan. Kemudian guru saya Kiai As'ad ini
sebagai mediator, penghubung, penyampai pesan, isyarah, tongkat dan tasbih berdirinya Jam'iyah yang diberi nama kemudian dengan Nahdlatul Ulama. Beliau berwasiat bahwa semua santrinya untuk 3 wasiatnya. 1, ikut mengelola pendidikan cawe-cawe paling tidak di pendidikan. 2, yaitu bagaimana dakwah melalui NU Nahdlatul Ulama. 3, yaitu ngurusi ekonomi kerakyatan. Maka saya pun juga berwasiat dengan seruan saya selaku pengasuh pesantren Syekhona Khalil Kalimantan Timur, yaitu bahwa alumni Syekhona Khalil ini hendaknya ikut ngerewangi cawe-cawe, entah itu di IBNU, ada Ansor, di berbagai tim. Artinya ikut membantu dakwah melalui Nahdlatul Ulama. Lebih-lebih sekarang ini akan menghadapi umurnya Nahdlatul Ulama umur 1 abad. 1 abad ini 100 tahun. Dan di dalam setiap 100 tahun itu akan ada, dalam hadis akan ada mujaddid, ada pembaharu. Mesti muncul satu tokoh yang artinya untuk kalau sudah selamat 100 tahun maka akan umurnya akan sampai 200 tahun. Kalau 200 tahun masih eksis, ini akan aman sampai 500 tahun. Ini. Nah, makanya dalam rangka itu di mana NU ini lewat isyarah dengan lambangnya bahwa berlambang jagat dunia, artinya NU ini diamanati untuk bukan hanya ngurusi Indonesia, bukan hanya menjaga Indonesia, tapi juga menjaga dunia. Maka ini, mari kita sebagai penerus untuk ini. Makanya saya kepada santri untuk mengamalkan, saya sudah ini di mana di semua asrama di pondok pesantren Syekhona Khalil ini, asrama putra ini diberi nama dengan Wali Songo. Tiap kamarnya ada Sunan Giri, Sunan Bonang. Para Wali Songo ini berharap santri-santri yang menghuni di asrama tersebut mudah-mudahan menjadi ya sebagaimana Wali Songo, ada yang jadi Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan dan lain sebagainya. Nah, tentunya saya ingin menekankan yaitu untuk mengamalkan ya sholat arba'in berkali-kali. Maka saya ini bikin rapor hisab diri, berangkat dari hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kamu dihisab. Maka di santri, di pesantren, juga ke cabang-cabang sudah sosialisasikan juga kepada alumni rapor hisab diri untuk mengamalkan arba'in, amalan arba'in berkali-kali. Kok berkali-kali kayak iya? Arba'in ini satu istilah 40. Karena dalam setiap 40 ini ada keutamaan. Jadi ngatamkan Al-Quran 40 kali. Puasa 40 hari umpamanya. Termasuk orang yang ke Madinah, kalau orang haji pada saat ke Madinah ini mengamalkan arba'in. Mengamalkan arba'in yaitu amalan sholat berjamaah di Masjid Nabawi 40 jamaah. 40 jamaah. Setiap orang di samping ziarah ke makam Nabi pada saat masa ada di Madinah ini melaksanakan arba'in. Maknanya arba'in itu 40. 40 apa? 40 sholat berjamaah di masjid. Berarti hitungannya kalau 40 jamaah berarti 8 hari. Nah, bagaimana ini diamalkan? Nah, sebenarnya amalan arba'in ini bagaimana bukan hanya sampai di situ. Tujuannya muraqabah, pendekatan diri kepada Allah melalui sholat sunat di masjid, istiqomah rutin, tidak putus selama 40 jamaah. Setelah selesai dari 40 jamaah, setelah pulang ke Indonesia, ke negaranya, melanjutkan 40 jamaah di masjidnya. Makanya setelah 40 berikutnya lagi. Bukan berarti setelah sampai di Makkah melaksanakan arba'in berjamaah di masjid, setelah sampai di Indonesia pray.
tidak sholat jamaah lagi. Bukan seperti itu. Makanya saya mengajak diawali dari santri saya sendiri. Bagaimana saya bilang, mari kita tanamkan cita-cita bagaimana menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, maka apapun yang dipegang akan jadi. Kalau dicintai oleh Allah, karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menetapkan segalanya, yang bikin semuanya terjadi, maka kalau sudah dicintai oleh Allah, maka semuanya akan tercapai. Maka cita-cita menjadi orang yang dicintai oleh Allah ini dijadikan komitmen motivasi untuk kita semua, dimulai kepada santri, juga kepada alumni, ya, untuk mengamalkan arba'in, ya. Makanya ada rapor hisab diri, bagaimana selalu hatinya itu bergantung dengan masjid, ya, bergantung dengan masjid. Sholat yang 5 waktu ini diamalkan selama 40 jamaah. Dan ini mari menjadi perhatian kepada pengurus cabang-cabang, pengurus cabang-cabang, bagaimana kita, ya, sholat berjamaah di masjid. Ya, kalau lagi di luar umpamanya sholat, bagaimana pada saat, artinya selalu bergantung dengan masjid. Nanti sholat asarnya di mana, sholat anunya di mana, sehingga kita selalu, hati kita selalu bergantung dengan masjid. Dengan mengamalkan bukan hanya yang wajib tapi yang sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah, termasuk sholat sholat tasbih, ya, sholat tahajud, sholat hajat. Maka di pesantren ini, termasuk di cabang-cabang, lewat amalan ini jam 4 itu sudah dibangunkan untuk siap-siap untuk sholat tahajud. Tepat pada jam 4:30 sholat tahajud berjamaah, dilanjutkan dengan sholat subuh, sholat hajat. Karena waktu yang paling tajam, ya, kalau sama-sama milih antara siang dan malam, kalau milih mana berdoa kepada Allah, maka yang tajam adalah waktu malam, lebih tajam. Di antara yang malam ini dibagi 3, dari habis maghrib sampai ke subuh ini dibagi 3. Yang pertama yaitu awal malam, yang kedua pertengahan malam, yang terakhir itu akhir malam. Dari yang ketiga ini mana yang paling tajam kalau sama-sama memilih waktu yang mustajab? Mana yang paling mustajab? Yang paling mustajab berdoa waktunya pada akhir malam, lebih-lebih menjelang subuh. Ini paling tajam. Makanya menjelang subuh jam 4:30, ya, sebelum adzan subuh, menjelang subuh, ini dibikin ngantuk oleh setan. Setan bikin ngantuk. Tengkuknya diduduki, kelopak matanya di ini, sehingga berat untuk melek. Ini setelah menjelang sholat, menjelang subuh. Karena pada saat itu, sepertiga malam terakhir, ini Allah menugaskan para malaikat, di mana disebutkan di hadis qudsi, siapa yang meminta akan dikabulkan oleh Allah. Ini saat-saat yang mustajab. Khawatir pada saat yang mustajab ini meminta ampunan kepada Allah, oleh Allah dikabulkan, sehingga upaya iblis, upaya setan ini selama ini sia-sia karena percuma selama ini. Makanya ini ditekankan kepada santri, bagaimana kita ini menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Nah, dengan mengamalkan, yaitu apa-apa yang disenangi oleh Allah, bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunat-sunat, sebagaimana di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini kita mengamalkan, ya. Insya Allah kalau kita ini kepada semuanya. Pernah Syekh Abdul Qadir ini berjalan dengan santrinya, ada orang mabuk, ketemu dengan orang mabuk. Orang mabuk ini ngelintur, lalu bilang kepada Syekh Abdul Qadir, tidak memanggil Syekh, tapi memanggil namanya, Abdul Qadir, hal Allah Qadir. Ini kemudian
Si Abdul Qadir menjawab, iya Allah kuasa. Ditanya lagi sama orang gila ini, yang mabuk ini, orang yang mabuk ini yang ngelindur, ya Abdul Qadir, hal Allah Qadir, wahai Abdul Qadir. Muridnya sudah marah-marah, ini kok sembarangan, tak hormat sama kiai, suul adab dan lain sebagainya. Marah oleh si Abdul Qadir, tidak dibolehin, jangan. Ya Abdul Qadir, hal Allah Qadir, apakah Allah itu kuasa? Abdul Qadir, iya kuasa. Ditanya lagi untuk ketiga kalinya, ya Abdul Qadir, hal Allah Qadir, apakah Allah kuasa? Menangis si Abdul Qadir. Setelah ditanya yang ketiga kalinya gitu. Lalu si Abdul Qadir menjelaskan kepada santrinya, jangan marah, saya tahu maksudnya. Padahal mungkin boleh saja orang itu karena mabuk ngelindur sehingga dia ngomong segininya. Cuma si Abdul Qadir menangkap asir yang ada. Dari sisi baiknya, pertanyaan yang pertama, ya Abdul Qadir, hal Allah Qadir, apakah Allah kuasa? Artinya kata si Abdul Qadir, orang ini bertanya, saya yang sedang mabuk begini, yang melaksanakan maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, apakah Allah kuasa mengampuni dosa-dosa saya? Maka saya menjawab, iya, Allah kuasa. Orang ini tanya lagi yang kedua kalinya, Abdul Qadir, apakah Allah kuasa? Hal Allah Qadir. Dia tanya, apakah Allah kuasa? Saya yang sedang mabuk jauh dari Allah ini, lalu bikin Allah sadar saya, lalu mengangkat saya menjadi orang yang pangkatnya sama dengan kamu, hai Abdul Qadir. Maka Abdul Qadir menjawab, iya Allah kuasa. Artinya dari orang yang maksiat, durhaka, tidak pernah taat kepada Allah, apakah Allah kuasa? Lalu tiba-tiba oleh Allah saya diangkat seorang kekasih Allah, pangkatnya sama seperti kamu. Maka dijawab oleh Abdul Qadir, iya Allah kuasa. Lalu yang ketiga, wahai Abdul Qadir, yang saya tidak menjawab, apakah Allah kuasa yang kamu pangkatnya wali itu, kemudian Allah turunkan derajatnya, lalu menjadi orang mabuk seperti saya ini, durhaka kepada Allah, apakah Allah kuasa menjadikan seperti itu? Menangis si Abdul Qadir, menangis, khawatir, takut dirinya menjadi orang seperti. Artinya kalau kita sudah menjadi orang hebat, waliullah, kekasih Allah, kuasa enggak Allah? Kuasa. Seperti Bersisah ini muridnya terbang semua, bisa terbang, waliullah. Tapi akhirnya Bersisah ini matinya su'ul khatimah, wal iyadu billah. Nah, ini sebagai pelajaran tauhid bahwa Allah kuasa. Karena Allah kuasa, kita memang diminta oleh Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kita ini memang diminta oleh Allah, mintalah kalian, minta tolonglah kalian kepada Allah untuk kesabaran, memiliki kesabaran, was-shalah dan sholat, mampu melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Karena sesungguhnya sholat ini la kabirah, la ditampiti, la kabirah, dalam tauhid ini sungguh berat ya. Illa alal khawasiin, atas, kecuali atas orang. Makanya kita menganjurkan kepada santri dan juga kepada semua, Allahumma, mengamalkan setiap habis sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni, ini ijazah dari Sayyidina Mu'ad, dari Rasulullah kepada Sayyidina Mu'ad. Kalimatnya ya Mu'ad kepada Sayyidina Mu'ad ini zikril khas, menyebut Sayyidina Mu'ad. Cuma yang dimaksud adalah wa iradatil am, yang dimaksud adalah umum kepada kita semua untuk mengamalkan di duburi kulli shalah, dan setiap habis sholat, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika.
Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku ala zikrika, untuk bisa beri kemampuan untuk mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan sebaik-baik menghambakan diri kepada Engkau. Ini diminta supaya kita ini minta kepada Allah. Wasta'id billah, kita diminta supaya kita minta perlindungan kepada Allah, karena Allah memberi kekuasaan juga kepada iblis, kepada setan untuk menggandoli kita, untuk membuat kita berat untuk melangkah. Maka ini hendaknya jadikan perhatian betul kepada semua pengurus, pimpinan cabang, pengurus pesantren Sanahuddin, bagaimana ini diamalkan, yaitu amalan arba'in berkali-kali, yaitu dengan sholat ini, ya, kemudian ditingkatkan sampai nanti ada tingkatannya. Bagi yang anak baru mungkin, atau anak yang mungkin kelasnya sampai sini, cuma nanti setelah sambil ditanamkan, ya. Karena apapun, mau jadi apapun, kalau tidak dikehendaki oleh Allah maka itu tidak terjadi. Maka untuk ini, makanya niatnya tidur, kemudian berkhidmah, ya, berkhidmah semuanya ini nanti diniatkan semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi pelaksanaan tentang rapor hisab diri, karena kita ingin bagaimana anak-anak kita, anak santri Sanahuddin ini dan semuanya, ya, ini dijadikan oleh Allah, baik yang alumni, ya. Makanya yang alumni bisa saja nanti pada saat liburan sekolah, atau liburan di kampusnya, mungkin libur panjang bisa melaksanakan arba'in di pondok, atau arba'in di kampusnya bisa diamalkan di tempat kosnya masing-masing. Dengan kita merasa butuh kepada Allah, tanamkan bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang membuat menjadi kenyataan kecuali Allah. Nah, setelah ngerti dan yakin memang seperti itu hakikatnya, maka marilah kita mengadakan muraqabah kepada Allah, ya, lewat hikmah kepada Nahdlatul Ulama, hikmah kepada guru, termasuk juga ibadah, ya, yang wajib, terutama juga yang sunat, dalam rangka itu semuanya tiada lain untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah, sehingga menjadi pilar-pilar, jadi penyangga soko guru di kampungnya, di daerahnya, di mana Allah akan enggan menimpakan satu bencana kepada satu daerah, satu kampung kalau masih ada kalau masih ada kekasihnya di situ. Maka baik ada kekasih, ada bertingkat-tingkat, ya. Ada yang tingkat RT, ada yang tingkat dusun, ada yang tingkat kabupaten, bertingkat-tingkat sampai tingkat dunia yang dikenal dengan kutub. Nah, kita ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Intinya bagaimana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Lebih-lebih pada masa nanti 1 abad. Alhamdulillah Pak Nurholis tadi bilang bahwa sudah ada pengamalan Rotibul Haddad. Itu sangat bagus sekali. Termasuk kita mengajak pengurus NU semua tingkatan ranting semuanya. Kalau kita merokok kepada Allah sambil doakan masyarakatnya, insya Allah, ya. Artinya kita perlu mengasah pengurus ini, ya, supaya apa? Tidak sampai diajak, apalagi sampai mengucapkan. Kalau orang ini sudah ini kepada Allah, tentunya orang akan tergerak, karena tidak ada yang bergerak semuanya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perlu kita, saya juga di samping nanti insya Allah ke semua ranting alumni Sanahuddin, bagaimana mengajak semua alumni pesantren lain, insya Allah di Balikpapan, di Samarinda nanti, ya. Kalau di Balikpapan setiap malam minggu pertama, mungkin kalau di Samarinda nanti malam minggu keberapa, ya. Kita ingin mengadakan istighosah, sekaligus nanti akan memberikan ijazah dan mengamalkan Rotib Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan.
dan untuk diamalkan Rotib Syekhona Khalil Bangkalan, di samping juga supaya bagaimana nanti insya Allah di tiap cabangnya Syekhona Khalil dengan menggerak masyarakat Nahdiyin semuanya dan alumni pesantren bagaimana beristighosah ya, sekaligus di mana di dalam istighosah itu mengamalkan, yaitu sekaligus diberi ijazah tentang rotib amalan dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan di Bontang umpamanya Kutai Timur, untuk cabang Bontang dan Kutai Timur, di Balikpapan dan sekitarnya, di Samarinda dan sekitarnya. Ini sebulan sekali dengan semua mengajak alumni pesantren ranting-ranting NU ya, dan alumni sebagai pesantren setiap bulan sekali, termasuk bagaimana kita ini nantinya menggerakkan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah bagaimana anak ranting dan semuanya dimulai dari kita berjamaah di masjid maksud saya. Setelah itu bagaimana kita ini mengamalkan baik kepada orang yang sudah haji maupun yang akan haji, mengamalkan arba'in di masjid sekitarnya, di tempatnya. Bukan hanya di Madinah, di Masjid Nabi, tapi juga di masjid-masjid kita. Setelah ini bisa, insya Allah saya yakin Allah akan menurunkan barokah dari langit. Amin. Nah kalau kita ini abai, makanya dimulai dari mana ini? Ya harus kita sendiri riyadhahnya, lalu ngajak pengurus-pengurus semua, Nahdiyin semua, santri alumni, akhirnya semuanya jadi kekasih Allah. Amin Allahumma Amin. yang Allah enggan menimpakan bencana. Maka ini ingin menjadi program dari saya sendiri selaku Rois Suriah maupun pengasuh pesantren Syekhona Khalil Kalimantan Timur, bagaimana jamaah melaksanakan arba'in ini di pondok arba'in, pada saat pulang di rumah melaksanakan arba'in di masjidnya masing-masing, dan juga bagaimana istighosah setiap bulan, dan juga nanti bagaimana sholat subuh dimulai dari sholat subuh, cuma sholat subuhnya bagaimana 4:30 sudah ada di masjid, lakukan sholat tahajud 2 walaupun minimal 2 rakaat, lalu sholat hajat sebelum adzan. Pada saat itu utarakan hajatnya, hajat yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, doakan semuanya. Nah ini bagaimana menjadi gerakan dari Nahdlatul Ulama, lebih-lebih menghadapi satu abad, ingin ada ajakan-ajakan. Cuma yang mau ngajak ini sambil bagaimana magnetnya kuat, tentunya riyadhahnya kita dulu lebih diinikan, sambil ngajak terus insya Allah. Nah jadi gerakannya Nahdlatul Ulama, harapan saya nanti ke depan bukan hanya yasinan sholawatan dibaan, tapi juga ngajak sholat subuh berjamaah di masjidnya tempatnya. Lalu kepada orang yang sudah haji dan yang akan haji, bagaimana ini yang pernah melaksanakan arba'in di Masjid Nabi di Madinah, bagaimana melanjutkan arba'innya di masjid di tempatnya masing-masing. Kalau ini sambil mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan tergerak ini. Kalau itu yang terjadi, insya Allah semuanya menjadi orang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma. Nah, jadi tadi dosi ini donatur Syekhona Khalil Kaltim untuk kepentingan pembangunan sarana prasarana dan juga untuk anak yatim. Itu rekeningnya di rekening BNI. Begitu terkirim itu langsung ada laporan di HP saya ini secara otomatis gitu. Secara otomatis artinya ini memang rekeningnya yayasan. Insya Allah untuk kepentingan, karena pesantren Syekhona Khalil ini membangun termasuk di Balikpapan, di Samarinda. Ini tempatnya sudah tidak mencukupi. Maka mau tidak mau, ya tadi ada yang lewat dosi tadi atas saran, sehingga paling tidak para jamaah di samping minimal 10.000 mungkin setiap bulan, lewat ngirim lewat elektronik, lewat ada transfer, itu mudah sekarang ya. Dan juga membantu share setiap bulan, membantu share ya kepada grup-grup, paling tidak membantu ikut menyebarkan, sehingga nanti mungkin ada orang yang tergerak tergerak oleh Allah Subhanahu wa taala menggerakkan ini tergerak untuk donasi
memberikan sumbangan tetap setiap bulan, entah 10.000, 20.000, 50.000. Karena kalau 10.000, 50.000 mau ngantarkan mungkin malu, mungkin lewat elektronik ini lebih mudah. Paling tidak semuanya bisa membantu mengeserkan kepada grup-grup, kepada orang, sehingga semuanya insya Allah kalau ini menjadi gerakan, insya Allah yang lewat celengan ya tetap jalan, yang ada yang Samarinda gerakan tetap jalan. Kalau di sini ada woro-woro, kalau di pesantren Sebulu ada woro-woro ini setiap ya berbagai cara di dalam bagaimana nanti ini sehingga pembangunan ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, mungkin nanti setelah asar para pengurus tadi ya sebagian yang lalu perlu ditindaklanjuti, karena tadi ini lewat sistem digital. Kita pun ke depan ini zamannya digital, ya. Zamannya media sosial, YouTube dan lain sebagainya, di share lewat YouTube, lewat Instagram dan lain sebagainya, bantuan lewat rekening elektronik. Bahkan kita ingin bagaimana ke depan membuka SMK jurusan ekonomi digital, karena eranya ke depan ini yang digital ini yang akan ini, maka kita mengikuti perkembangan zaman. Nah, tentunya ini harus ada yang menangani. Saya ingin cabang-cabang nanti ya, ikatan nanti setelah asar mungkin dilanjutkan rapatnya, kaitannya karena kita harus ada yang pengelola media sosialnya ini, Instagramnya, dan tentunya setiap perkembangan pembangunan itu dikirim gambarnya. Begitu juga kegiatan-kegiatan. Nah, untuk ini perlu nanti ada koordinasi setelah, dimana selama ini akun di media sosialnya pesantren ini tidak ada yang nangani secara ini. Mungkin di sini sehingga bisa diupdate dikelola, dijadikan satu. Kalau mungkin di dalam masing-masing juga, yang selama ini masih masing-masing, bahkan SMA sendiri, SMP sendiri, dan tidak maksimal pengelolaannya. Mungkin Kalimantan Timur perlu dikelola secara ini, semuanya per lembaga, cabang-cabang semuanya sudah, sehingga bisa cuma tentunya ada yang mengupgrade, ada yang setiap perkembangan kegiatan-kegiatan acara-acara di pondok ini semuanya ada yang mendokumentasikan, lalu dianukan ke pengelola yang ini. Maka untuk ini nanti perlu dipertajam ya, sehingga Syekhona Khalil Kalimantan Timur ini perkembangannya, kegiatannya di segala cabang ini bisa diakses oleh lewat Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Ada yang ngelola. Ini tidak ada yang ngelola selama ini. Semuanya masih. Nah, itu satu. Yang kedua, mungkin perlu dibentuk, nanti dibahas setelah asar ya. Mumpung ada pimpinan semuanya. Sebenarnya saya berharap dari NU sebenarnya. Cuma NU sangat lamban. Apa itu, Kiai? Badan Koordinasi. Harusnya ini garapannya Ma'arif. Badan Koordinasi Taman Pendidikan. Kayak BKP RMI itu. Kalau di masjid-masjid ada BKP RMI. Di mana pengelolanya itu kalau di atas bukan orang kita. Ada BK Paksi. Sebenarnya saya berharap dari instruksi, cuma akan lambat sekali. Bagaimana? Artinya di musala, masjid-masjid itu ada pengelolaan TTA, cuma induknya yang kelola adalah BKP RMI, di mana orangnya BKP RMI itu ya bukan Nahdiyin gitu. Nah, makanya kalau nunggu NU sangat lambat ya, maka saya minta bagaimana sebelum NU siap bikin ini, maka saya minta perlu dibentuk Badan Koordinasi Taman Pendidikan. Ya, di situ Al-Qur'an dan Diniyah. Nah, mungkin nanti termasuk kurikulumnya, apakah pakai Yambu'a, apakah pakai
tilawati atau pakai apa, dan di situ aqaid yang 50 itu masuk dan lain sebagainya. Kalau bukan kita yang ngelola sendiri, ya materi, karena bukan paham kita yang di atas, tentunya materinya bukan kita. Nah makanya ini yang menjadi keprihatinan saya. Nah di ranting-ranting, nah insya Allah kalau ini perlu penanganan secara segera, maka untuk ini bagaimana Pondok Pesantren Syekhul Nakhodin mengawali, ya, dan kita berharap NU nantinya lewat ma'arif atau lewat apa yang ngelola ini di tingkat masalah TTA yang ada di musola itu, sekaligus kurikulumnya bagaimana kurikulum, ya di situ tentang aqaid dan lain sebagainya. Nah ini, maka untuk ini mumpung masih ngumpul, ya, antara pimpinan cabang, maka saya minta paling tidak untuk ranting-ranting Syekhul Nakhodin dulu yang sudah ada selama ini, musola-musolanya tidak hanya yang termasuk yang lain. Kalau mungkin nanti NU belum siap, kecuali Nahdlatul Ulama sudah siap menangani itu, ya. Walaupun sudah instruksinya dari Rois Suriah terus melihat di lapangan sampai di Penajem atau di Balikpapan. Nah ranting-ranting kita termasuk ranting kita sendiri ini yang merasa kecolongan karena tidak ada yang menangani tentang TTA termasuk kurikulumnya ini. Nah makanya ini dari saya, harapan saya setelah nanti sholat asar langsung dibentuk badan koordinasi taman pendidikan. Nah di situ juga Al-Quran juga ini ya, dan termasuk masalah kurikulumnya, ya nanti izin-izinnya apa yang harus ditangani yang diperlukan sehingga nanti bisa dikelola. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Mari kita berdoa ala hadhihi wa ala niyatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyur rahmah ya sayyidina ya Muhammadin natawajjah nabi kala rabbina bi'ajatina hadhihi. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan hasil donasi pada siang hari ini, alhamdulillah sejumlah Rp5.518.000. Sekali lagi hasil donasi siang hari ini sejumlah Rp5.518.000. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kepada beliau Kiai Haji Muhammad Ali Khalil kami ucapkan terima kasih. Pemberitahuan kepada
memasuki acara yang terakhir yakni penutup. Acara demi acara telah kita lewati bersama. Kami selaku pembawa acara sudah barang tentu banyak kesalahan baik dari segi ucapan maupun perbuatan. Maka dari itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdal. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya dari kami cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Langsung pulang ya bos? Pulang. Ini langsung kan? Bisa. Kan ini putus. Bisa lihat. Orang jarinya karang 4G. Kita ini cuma anu aja, rekam aja sih. Sama pakai apa? Masih pakai apa? Pakai ini. Nah ini sampai aplikasi anu pakai OBS. Open broadcasting. Satunya tuh apa lagi ya yang biasa yang gratis ini? Bukan, ada lagi Split. Kan, saya pernah download itu gratis. Split gratis. Bikin live stream. Split. Apa lagi yang ada? Tapi di HP beda. OBS aja nggak ada di HP. Iya. Saya pernah live stream. Terus. Nyai kan? Nyai sini. Ini mencemong dikit. Baru cemong dikit sudah nak. Bus besar buatin kan. Cara besarnya kayak ibu-ibu.